ditanya dongeng apa yang paling berkesan buat aku, jujur, aku sulit buat milih. Karena aku ini penggemar dongeng sejak kecil. Yang aku ingat, ibuku kerap memutarkan aku film Disney, mulai dari Silly Symphony tahun 30-an sampai kisah-kisah princess terbaru. Sepertinya hampir tidak ada dongeng yang pernah aku baca. Karena dulu waktu kecil aku tidak suka membaca, tapi ibuku sangat suka mendongeng. Ada satu cerita yang paling aku ingat sampai sekarang, yaitu cerita kancil yang mengelabui gajah hingga gajah itu terperosok ke dalam sumur dan tidak bisa keluar lagi. Dongeng yang pernah aku baca sewaktu kecil itu cerita tentang si kancil. Itu pun aku membacanya di buku mata pelajaran sekolah, karena semasa kecil itu jarang banget buat meluangkan waktu untuk membaca buku. Waktunya lebih banyak digunain buat main keluar rumah sama teman-teman. Entah itu main layangan, pergi ke sawah, mancing belut, ataupun main kelereng. Waktu kecil, aku suka sekali dengan dongeng kura-kura dan kelinci. Tentang kelinci yang bisa dikalahkan kura-kura, padahal kelinci sangat gesit dan kura-kura sangat lambat. Tapi di situ aku merasa karena cerita itulah aku belajar mengenai kesabaran akan meraih ambisi. Salah satu cerita yang aku ingat dan berkesan untukku di masa kecil adalah sebuah cerita pendek dari majalah anak di Indonesia. Judulnya Gadis Kecil Bersuara Emas. Sebenarnya ceritanya ya sama kayak cerita anak lain ya, berisi hal-hal baik, cuman karena dikisahkan dengan baik dan oleh orang yang tepat, jadi ceritanya berkesan untuk aku. Waktu kecil aku suka baca terbitan Gramedia. Tapi kalau dulu kebanyakan kisahnya dari luar. Jadi aku biasanya baca kisah-kisahnya Shogo Hirota. Nah, cerita Shogo Hirata ini punya satu protagonis yang hampir selalu ada di setiap cerita, namanya Yosaku. Yosaku ini baik banget dan dikelilingi orang baik-baik juga. Yosaku ini yang membuat aku dulu mikir, wow, dunia ini isinya orang baik semua ya. Dongeng yang paling berkesan buat aku itu Cinderella. Ya, soalnya Cinderella itu cerita yang sangat terkenal dan bahkan dibuatin lagu dan segala macam. Tapi gara-gara Cinderella itu aku jadi suka banget baca dongeng. Sampai kemudian aku menyadari gitu ya, kalau bacaan itu tuh ternyata bukan lagi buat usiaku. Karena aku perlu bertumbuh, aku perlu membaca sesuatu yang itu gak lagi dongeng gitu. Aku mulai baca novel dan sebagainya. Dan Cinderella jadi kayak cerita yang sangat muluk-muluk gitu lah. Kayak aku seharusnya tidak lagi membaca hal-hal yang seperti itu. Aku punya satu cerita dongeng yang sangat aku ingat. Judulnya Putri yang Ingkar pada Si Katak. Waktu kecil, hampir setiap malam aku dengerin dongeng sebelum tidur di salah satu radio. Waktu cerita yang dibawakan itu Putri yang Ingkar pada Si Katak, semua cerita langsung masuk gitu ke kepala aku. Waktu kecil, saking polosnya, gara-gara dongeng itu aku takut ingkar janji karena takut katak. Episode buat aku itu adalah Cinderella. Jadi karena aku terlalu ngotot kayaknya ya harus jadi dewasa, sehingga tuh kayak Cinderella itu jadi sesuatu yang bikin aku malu gitu. Karena dalam idealisasiku, entah itu soal kehidupan atau cinta, itu tuh salah banget. Menunggu ibu peri, menunggu pangeran itu tuh gak banget. Dan di episode itu aku ingin membawa kembali Cinderella aku dan keenggak bangetan itu. Bagiku, episode project itu sebuah pengingat kalau dongeng yang kita tahu waktu kecil itu bukan sekedar hiburan, tapi nasihat. Yang ternyata kisah-kisah sederhana itu satu persatu muncul di hidup kita. Karena semakin kita beranjak dewasa, kita paham makna-makna tersirat dalam dongeng-dongeng masa kecil kita itu.
Dan episode bagi aku adalah kamar kos. Cilah. Tempat aku singgah sebentar, sekadar istirahat, mandi-mandi, me time setelah seharian di kampus. Dan di tempat itu juga aku bisa tutup pintu atau buka pintu sesuka aku, bisa dekorasi secantik yang aku mau. Tapi di sisi lain aku juga punya tanggung jawab untuk bikin tempat ini nyaman, bersih, gak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain yang barangkali singgah di sana atau buat penghuni lain. Episode project buat aku seperti rumah masa kecil. Episode project ini bisa mengingatkanku pada masa-masa percaya dengan hal sederhana yang bisa mempengaruhi cara pandang aku pada sesuatu. Memandang sesuatu dari sudut pandang lain yang selama ini jarang aku. Episode project untukku adalah sebuah jembatan ajaib yang bisa menghubungkanku dengan banyak hal, dengan arena bermain, dengan tempat untuk mengeksplor banyak hal yang selama ini terasa jauh, dan bahkan menjembatani aku dengan segala emosi di dalam diriku sendiri. Menurutku, episode project itu adalah penyegaran. Dikala kita sudah suntuk dengan kehidupan sehari-hari, dengan hal yang kita tidak tahu kita mengejar apa, rasanya kita seperti disegarkan kembali, disadarkan kembali bahwa kita itu pernah suka dengan hal-hal yang polos seperti ini, hal-hal yang lucu dan menggairahkan. Episode project menurutku adalah jalan yang panjang yang dilalui bersama-sama. Selama perjalanan itu nantinya kita bertemu dengan orang-orang baru dan cerita-cerita baru tentunya. Episode dongeng bagiku adalah tempat bagi dongeng-dongeng yang kesepian. Tempat pulang untuk dongeng-dongeng yang usai melakukan perjalanan dan asal muasal dari segala dongeng yang kalian dengarkan. Dongeng apa yang paling berkesan untukmu?